Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alisa Channel. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang gejala kolesterol tinggi yang perlu diantisipasi. Perlu diwaspadai ya teman-teman ya. Kita harus lebih memperhatikan keadaan badan kita ya. Jangan asal makan, asal enak aja ya. Karena gejala kolesterol tinggi penting untuk kita tahu ya teman-teman, supaya bisa ditangani dan kadar kolesterol bisa kembali normal. Kalau kita cuekin aja nih, bisa beresiko masalah kesehatan yang serius ya, di organ jantung seperti stroke atau jantung koroner. Nah, ini dia teman-teman ya, gejalanya terdapat benjolan di sekitar mata atau yang disebut xanthoma teman-teman. Ini seperti lemak yang tumbuh dan berkembang di bawah kulit, berwarna kekuningan ya. Nah, xanthoma ini enggak hanya di bawah kulit bagian mata ya, bisa juga di organ dalam teman-teman ya, tapi bisa juga di tangan, di kaki seperti itu. Biasanya kebanyakan di kelopak mata ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, permasalahan ini disebabkan kadar kolesterol yang tinggi dalam darah teman-teman. Nah, ini bisa hilang ya, bisa kempes seperti itu. Ini kalau kadar kolesterolnya normal lagi ya teman-teman. Jadi kita harus cek ya kadar kolesterol kita tuh, jangan sampai terlalu tinggi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, sering merasa ngantuk. Nah, gejala kolesterol tinggi juga bisa membuat pengidapnya merasa sering ngantuk ya, bahkan mudah lelah nih. Jadi bukan hanya diabetes ya yang seperti ini ya teman-teman, kolesterol pun bisa sering ngantuk dan gampang lelah karena aliran oksigennya tidak berjalan normal. Jadi mudah lelah saat melakukan aktivitas nih teman-teman. Oke, selanjutnya penurunan nafsu makan. Nah, tanda-tanda kolesterol yang tinggi adalah penurunan nafsu makan. Gejala ini seringkali kita tidak sadari ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kok jadi nggak nafsu makan, buru-buru deh harus tes kolesterol ya teman-teman ya. Lumayan terjangkau ya, bisa sekitar 20 ribuan deh ya. Nah, bisa juga mengalami stres nih teman-teman. Kok bisa ya? Kenapa ya? Karena kadar kolesterol jahat dalam otak terlalu tinggi teman-teman, dan mengakibatkan gangguan pada kemampuan otak untuk mengatur emosi. Gitu teman-teman. Jadi bukan hanya darah tinggi nih ya, bisa juga kolesterol. Nah, kalau bahayanya lagi, lebih parahnya lagi, bisa menyebabkan depresi, bahkan Alzheimer teman-teman. Pikun ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kenaikan berat badan. Nafsu makan yang menurun, tapi kok tiba-tiba naik. Nah, ini kenapa nih gitu. Nah, ini harus warning nih teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini ya, kita cek, dan kalau memang tinggi harus banyakin aktivitas fisik yang rutin, minimal 2 atau 3 kali seminggu ya. Jadi jangan sekali berat, tapi ringan-ringan dan sering seperti itu. Itu lebih bagus ya teman-teman. Selanjutnya, sering kram di malam hari. Nah, kondisi ini gak jarang nih teman-teman disebabkan oleh kesalahan posisi saat tidur. Tapi kalau disebabkan oleh kolesterol, terasa kramnya nih di bagian telapak kaki, jari-jari, dan tumit ya. Jadi lebih spesifiknya seperti itu. Kalau sudah kram di bagian tersebut, nah kita harus lebih langsung kita cek deh kolesterolnya ya, lebih perhatiin lagi teman-teman. Nah, bisa juga nyeri dada nih. Kolesterol tinggi bisa menimbulkan nyeri dada. Karena apa? Karena endapan pada dinding arteri atau aterosklerosis ya. Jadi mengurangi aliran darah ya. Jadi kerasanya nyeri di dada seperti itu. Itu karena kolesterol tinggi, bahaya juga kan. Jadi asupan kita harus kita perhatikan juga ya, jangan asal enaknya aja di mulut. Terus juga nyeri di bagian tungkai kaki ya. Nah, seperti sensasi terbakar teman-teman, dari paha naik ke atas ya sampai ke bokong. Nah, kadang juga kaki terasa dingin nih teman-teman.
Nah, terpusatnya di area tungkai kaki gitu. Kalau udah nggak enak nih, bisa jadi kolesterol kita tinggi gitu ya. Selanjutnya nih, bisa kehilangan keseimbangan teman-teman. Kolesterol itu bisa sampai begini loh. Ya, kalau udah cukup parah bisa ini jadi gejala stroke teman-teman. Bisa kehilangan keseimbangan yang juga diiringi kesulitan menggerakkan mulut, tangan, dan kaki yang terasa lemas. Sehingga kesulitan untuk berjalan. Ini bisa karena kolesterol yang tinggi dalam darah kita. Jadi kita harus cek rutin ya teman-teman ya. Nah, gejala kolesterol tinggi kita perlu ketahui supaya terhindar dari gangguan kesehatan yang berat ya teman-teman. Tidak hanya waspada terhadap gejalanya, tetapi baiknya kita melakukan pemeriksaan rutin supaya kolesterol kita tetap normal gitu teman-teman. Ya, supaya kita lebih produktif walaupun usianya sudah tidak muda lagi nantinya. Karena kita jaga dari muda sampai untuk kesehatan di masa yang akan datang, seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.